warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Anugrah Cahyani Prastowo, dari Fakultas Psikologi dan jurusan Psikologi. Di sini, saya akan menjelaskan hal-hal yang penting yang harus kita lakukan di masa pandemi ini. Karena di masa pandemi ini, kita sangat perlu untuk menjaga diri kita agar terhindar dari COVID-19. Langkah pertama yang bisa dikatakan sebagai hal yang paling mendasar untuk memperlambat penyebaran COVID-19, yaitu dengan menerapkan protokol kesehatan 5M. Yang pertama adalah mencuci tangan. Mencuci tangan dengan rutin, menggunakan air bersih yang mengalir, atau menggunakan hand sanitizer dengan kadar alkohol 60%, ternyata cukup efektif dalam membunuh kuman dan virus, termasuk juga virus COVID-19. Mencuci tangan juga sangat dianjurkan ketika kita akan makan atau kita akan memasak. Terus setelah kita beraktivitas di luar rumah, setelah menutup hidung saat batuk ataupun setelah bersin. Yang kedua adalah menggunakan masker. Jika di awal masa pandemi, penggunaan masker hanya diperuntukkan untuk orang-orang yang sakit saja atau orang yang menderita COVID-19. Namun sekarang, WHO atau Organisasi Kesehatan Dunia memberikan kebijakannya dengan mengeluarkan imbauan agar semua orang selalu menggunakan masker setiap beraktivitas di luar rumah. Bahkan di waktu sekarang ini juga ada hal yang mengharuskan seseorang tetap menggunakan maskernya meskipun di dalam rumah. Hal ini biasanya dikarenakan alasan-alasan berikut. 1. Terdapat anggota keluarga yang terpapar COVID-19. 2. Orang tersebut sedang menjalani isoman atau isolasi mandiri. 3. Terdapat anggota keluarga yang rentan atau yang berpotensi terkena paparan COVID-19, seperti tenaga kesehatan dan relawan kesehatan. Dan yang keempat, orang tersebut merasa dirinya terpapar COVID-19. Nah, makanya, jika kalian sedang berbicara dengan siapapun, jangan pernah menurunkan masker kalian, apalagi hingga melepaskan masker tersebut. Yang ketiga adalah menjaga jarak. Protokol kesehatan ini dimuat dalam Keputusan Menteri Republik Indonesia yang berbunyi, Protokol Kesehatan bagi masyarakat di tempat dan di fasilitas umum dalam rangka pencegahan dan pengendalian COVID-19. Kita harus menjaga jarak minimal 1 meter bila kita berada di tempat umum. Hal ini bertujuan agar virus tidak mudah menyebar. Hal ini harus selalu kita terapkan dalam setiap situasi. Entah itu di saat kita sedang mengantri sebuah transaksi, entah apapun jenis transaksi tersebut. Kemudian saat kita menggunakan transportasi umum dan dimanapun bila kita berada di tempat publik lainnya. Bila memang sudah tidak memungkinkan untuk melakukan aktivitas jaga jarak, maka dilakukan berbagai rekayasa administrasi dengan teknis lainnya. Dan yang keempat adalah menjauhi kerumunan. Hal itu harus dilakukan bila kita berada di luar rumah. Karena semakin kita mendekati kerumunan, semakin besar pula kemungkinan kita terpapar COVID-19. Terutama bagi orang-orang yang rentan nih, antara lain anak-anak, lansia di atas 60 tahun, dan orang dengan penyakit bawaan. Kita pun semua orang yang sehat, sebagai orang yang sehat, harus juga menghindari kerumunan. Semisal kita ingin membeli barang, tapi merasa tempat tersebut
banyak orang dan menimbulkan kerumunan, kita bisa membeli barang tersebut secara online. Dan yang terakhir atau yang kelima adalah mengurangi mobilitas. Ingat, semakin banyak aktivitas kita di luar rumah, semakin besar pula resiko kita terkena COVID-19. Jadi, sebisa mungkin kita harus mengurangi mobilitas tersebut. Dan kalau dirasa aktivitas itu kurang bermanfaat, lebih baik kita tetap tinggal di rumah saja ya. Karena saat kita berada di luar rumah, kita tidak hanya bertemu dengan kenalan kita, tapi kita juga bertemu dengan orang yang kita anggap asing, dan kita tidak pernah tahu riwayat kesehatan mereka. Dan dengan menerapkan protokol kesehatan 5M ini, kita tidak hanya menyelamatkan diri kita sendiri, namun kita juga menyelamatkan kesehatan keluarga kita yang ada di rumah dari COVID-19 ini. Jadi, mari mulai sekarang kita harus lebih giatkan gerakan 5M ini untuk diri kita sendiri, untuk lingkungan kita, dan untuk memberantas COVID-19. Di samping menerapkan protokol kesehatan 5M, kita semua juga diharapkan mendukung program vaksinasi yang tengah digalakan di Indonesia. Vaksin sendiri memiliki manfaat untuk menguatkan imun tubuh kita dan memberi perlindungan agar kita tidak mudah terpapar virus tersebut atau virus COVID-19 ini. Dengan begitu, angka kematian akibat COVID-19 akan menurun, dan hal itu dapat mendorong terbentuknya herd immunity atau kekebalan kelompok dalam masyarakat. Vaksin di Indonesia sendiri ada beberapa macam, dan masing-masing orang akan mendapatkan 2 dosis, dan tiap dosisnya kita akan menerima sertifikat vaksin yang mempermudah urusan kita di luar rumah. Di era sekarang ini, sertifikat vaksin sepertinya sudah menjadi hal yang wajib dibawa kemana-mana. Tapi ingat, meskipun sudah divaksin, jangan lupa untuk tetap menaati protokol kesehatan 5M itu ya. Karena vaksin pada dasarnya hanya mencegah, hanya meninggikan imun kita, bukan mematikan virus 100%. Program vaksinasi ini dilaksanakan di seluruh Indonesia tanpa memungut biaya apapun. Kita hanya perlu memenuhi persyaratannya seperti membawa KTP ataupun KK. Dengan begitu, kita sudah bisa mendapatkan suntikan penambah imun. Dan untuk masyarakat dihimbau agar memilih tempat vaksin yang terdekat dari rumahnya dan tetap terapkan 5M saat acara vaksin berlangsung. Ada satu hal lagi yang tak kalah pentingnya. Selalu tanamkan hal positif dalam hati, buatlah suasana hati gembira, mudahlah bersyukur, dan tersenyumlah. Buat batin kita sehat. Karena tanpa kita sadari, hal itu dapat meningkatkan imun tubuh kita. Cukup sudah penyampaian saya tentang cara terhindar dari COVID-19. Apabila ada yang kurang berkenan di hati kalian, saya mengucapkan permintaan maafan ya. Dan sampai bertemu di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.